Selamat pagi, perkenalkan saya Gizel dan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian tentang pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai penyerap logam berat pada air. Selamat menyaksikan. Topik yang dipilih untuk penelitian ini merupakan pemanfaatan kulit pisang menjadi adsorben logam pada air. Saya memilih topik ini karena melihat banyak sekali limbah kulit pisang yang telah diproduksi dan dibuang begitu saja. Berdasarkan data dari Good Stats, pada tahun 2023, produksi pisang mencapai 9,34 juta ton. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan limbah. Selain itu, sudah banyak air yang tercemar dan kebanyakan mengakibatkan air berbau besi dan juga mengandung logam berat yang berlebihan, sehingga tidak dapat dipakai maupun dikonsumsi. Air merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Air yang digunakan tentu saja yang berkualitas, seperti air yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kualitas air dapat dilihat melalui kualitas fisiknya maupun kualitas kimia, dan bebas dari organisme. Terdapat beberapa metode yang telah digunakan atau water treatment yang digunakan untuk menurunkan konsentrasi logam berat pada air. Salah satu metode yang sering digunakan yaitu adsorpsi. Adsorpsi sering digunakan karena lebih mudah, murah, dan juga bahan yang digunakan itu berlimpah dan mudah untuk ditemukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka rumusan yang kami angkat itu merupakan apakah dampak yang ditimbulkan bila air mengandung logam berat. Yang kedua yaitu bagaimana kulit pisang dapat dijadikan arang aktif sebagai adsorben logam berat pada air tanah. Yang ketiga yaitu mengapa kulit pisang dapat menjadi adsorben logam berat pada air. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu pengertian adsorpsi. Adsorpsi itu merupakan proses penggumpalan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuatnya masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap. Metode ini dipilih karena prosesnya itu relatif sederhana, bahan yang mudah diperoleh bila dibandingkan dengan water treatment seperti reverse osmosis yang membutuhkan proses yang cukup kompleks karena menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk memberikan tekanan dan memaksa air untuk melewati membran. Metode penelitian yang akan digunakan itu terdiri dari persiapan sampel, pembuatan adsorben, pengaktifasian kulit pisang, dan penentuan daya serap metilen biru. Penelitian ini dimulai dengan persiapan sampel kulit pisang kepok. Kulit pisang kepok akan dicuci dan dipotong kecil-kecil, kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih seminggu, sampai kulit benar-benar kering. Kemudian akan disimpan dalam suhu ruang. Lalu melalui proses aktivitasi dalam larutan asam klorida, asam sulfat, dan asam fosfat untuk melakukan perbandingan pada ketiga larutan. Lalu, akan dikeringkan dengan menggunakan suhu 105 derajat Celcius sampai kering dan dimasukkan ke dalam desikator. Kemudian akan ditimbang hingga beratnya konstan. Selanjutnya akan melalui proses penentuan daya serap metilen biru dan penentuan kondisi optimum adsorben. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivator yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pembuatan arang aktif kulit pisang kepok untuk menurunkan kadar Fe total dan juga perubahan pH pada air yang mengalir. Pembuatan arang aktif menggunakan 3 tahapan, yaitu preparasi sampel, karbonisasi, dan aktivasi kimia. Kulit pisang akan dibersihkan dan dijemur dan dikarbonisasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 2 jam. Dan organik yang terkandung pada kulit pisang akan didegradasi menjadi karbon dan senyawa non-organik yang akan diubah menjadi senyawa tar. Proses karbonisasi ini umumnya dilakukan pada suhu berkisar 300-8000 Celcius. Jika suhu yang digunakan lebih rendah dari 3000 Celcius, maka karbonisasi akan tidak maksimal. Sedangkan apabila melebihi dari 8000 Celcius, maka pori-porinya itu akan mengalami kerusakan dan arang tersebut akan berubah menjadi abu. Sedangkan proses aktivasi kimia arang yang dilakukan dengan ukuran 100 mesh itu bertujuan untuk membuka pori-pori arang yang tertutupi
saat karbonisasi oleh zat-zat sisa pembakaran, sehingga daya adsorpsi semakin meningkat. Pengotor yang berupa senyawa TARS yang merupakan sisa dari proses karbonisasi itu akan terbuang pada saat pencucian. Kualitas arang aktif ini dapat dilihat dengan penentuan kadar air abu, daya serap iodin, dan daya serap metilen biru. Adsorben untuk mengabsorpsi zat menggunakan ukuran molekul yang lebih kecil, sehingga jika dilihat iodin yang dihasilkan dengan HCl itu merupakan yang terbaik. Lalu, penentuan massa optimum adsorpsi untuk mengetahui berapa banyak massa yang diperlukan untuk mengabsorpsi logam besi. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa aktivator yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pembuatan arang aktif kulit pisang kepok merupakan asam klorida atau HCl. Efisiensi arang aktif dalam menurunkan konsentrasi ion Fe ini merupakan 88,47% dengan massa 3 gram dalam waktu 10 menit. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.